Nah, izin share Bapak Ibu. Oke, saya coba share screen dulu kepada Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, baik. Nah, izin memperkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu, nama saya Dede Sulihudin, saya merupakan Duta Teknologi BLPT Pusdatin Kemendikbudrismen ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu terkait dengan pemanfaatan KA ya, kecerdasan artifisial gitu. Bagaimana sih membuat sebuah perangkat ajar, perencanaan pembelajaran dengan format yang dihasilkan itu sama gitu. Kemudian bagaimana sih caranya supaya hasilnya lebih rapi, lebih enak nanti kita coba dandanin Bapak Ibu ya. Jadi hasil dari perencanaan pembelajaran mungkin nanti bisa ditinjau lagi beberapa yang ditinjau kalau mungkin ada yang salah-salah dikit dan kurang pas. Nah, nanti hasilnya ketika sudah didandani Bapak Ibu bisa dijadikan sebuah bukti karya sebenarnya ya nanti. Jadi bisa dimanfaatkan lebih lanjut oleh Bapak Ibu kayak gitu kan. Nah, di sini Bapak Ibu saya mempunyai sebuah panduan. Nah, ini sebuah panduannya Bapak Ibu ya. Nah, ini panduannya saya akan coba bagikan ke Bapak Ibu nih. Sebentar. Nah, Bapak Ibu kalau nanti membutuhkan ya, ini bisa disimpan nanti akan saya bagikan juga ataupun Bapak Ibu bisa diklik file kalau nanti udah Bapak Ibu buka kemudian buat salinan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ngedit sendiri Bapak Ibu ya. Saya akan bagikan di link chat. Nah, ini adalah panduan pertamanya Bapak Ibu. Jadi ini nanti sebagai jantungnya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, izin. Nah, yang perlu Bapak Ibu persiapkan itu, yang pertama kita pahami dulu ya Bapak Ibu, sebenarnya itu pembuatan RPP ini kita akan gunakan formatnya deep learning Bapak Ibu ya. Jadi RPP tipe terbaru gitu ya, rencana pembelajaran tipe terbaru, sebenarnya itu bisa pakai ChatGPT, Gemini, kemudian DeepSeek ataupun Claude. Nah, sekarang saya akan coba berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana membuat sebuah perangkat ajar ya atau RPP format deep learning dengan menggunakan Claude gitu. Nah, di sini Bapak Ibu perlu dipersiapkan dua aplikasi. Yang pertama pakai Claude AI, kemudian yang kedua pakai Claude Converter. Nah, kenapa kita pakai Claude AI dan Claude Converter supaya nanti Bapak Ibu hasilnya lebih rapi gitu kan. Jadi enggak copy paste ataupun enggak hasil kalau beberapa aplikasi sebenarnya itu bisa langsung dalam bentuk doc ya. Nah, ternyata saya mencoba Bapak Ibu, nah ketika sebuah hasil Claude AI ini ada beberapa cara hasilnya nanti ya bisa langsung di-convert ke dalam bentuk PDF. Nah, supaya lebih enak nanti convert-nya ke dalam bentuk doc. Nah, untuk meng-convert ke dalam bentuk doc, Bapak Ibu menggunakan code komputer ini lebih enak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana sih pertama menggunakan Claude AI ini gitu kan. Nah, Bapak Ibu nanti di file yang saya bagikan, Bapak Ibu nanti bisa klik aja. Ya, ini bisa diklik. Nah, nanti klik bagian sini Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Nah, karena kebetulan saya ini sudah ada ya, sudah punya akunnya. Nah, saya sudah buatkan panduan untuk Bapak Ibu. Nah, di sini saya udah buatkan panduan. Ini kalau saya kebetulan udah masuk nih Bapak Ibu ya. Jadi nanti tinggal pakai aja. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana sih perbedaannya dengan kecerdasan artifisial lainnya gitu kan. Nah, pertama Bapak Ibu, nah saya izin terlebih dahulu share dulu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Pertama Bapak Ibu bisa selain dari link yang tadi saya kasih bisa langsung masuk aja di Chrome ya. Claude AI ini, lalu klik Bapak Ibu yang Claude AI ini, klik ini ya, oke. Nah, klik Claude AI ini, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini Bapak Ibu. Nah, pertama ke sini kita harus daftar terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Tenang, ini versi gratisnya bagus. Nah, ada dua cara Bapak Ibu ketika daftar di sini. Yang pertama, cara pertama bisa langsung continue karena ada email kita ya, email saya di sini udah siap nih.
bisa continue, atau saya bisa juga continue with Google di sini, ataupun sudah yang tersedia di sini, atau bisa juga Bapak Ibu memasukkan email secara manual. Nah, Bapak Ibu di sini yang perlu diperhatikan, karena kadang-kadang kita masuknya ketika daftar itu gagal ya Bapak Ibu ya, ini sering terjadi. Nah, ini yang perlu Bapak perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, usahakan pakai emailnya, kalau misalkan gagal, bisa gunakan email yang baru Bapak Ibu ya, email yang baru gitu. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan email baru. Ini bisa pakai akun belajar.id ataupun bisa pakai akun Gmail biasa Bapak Ibu ya. Misalkan saya masuknya continue with Google di sini ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini nih. Oke. Nah, nanti kalau akun Google Bapak Ibu sudah tersedia, nanti tinggal diklik aja Bapak Ibu di bagian sini. Tapi kalau akun Bapak Ibu belum tersedia, Bapak Ibu boleh gunakan akun lain di sini ya. Nah, klik misalkan. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu gunakan akun lain. Tapi kalau saya langsung gunakan akun Google yang sudah tersedia ya. Oke, nanti akan langsung ke sini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk sini, ini nanti akan ada keterangan nama Bapak Ibu sama email Bapak Ibu gitu kan di sini kan. Nah, kemudian klik lanjutkan. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke sini. Nah, ketika masuk sini, Bapak Ibu klik dua macam ini ya, diklik, diklik. Nah, dicentang ya, dicentang, lalu Bapak Ibu klik continue. Nah, di sini Bapak Ibu harus diperhatikan baik-baik ya. Nah, ketika Bapak Ibu mendaftar ke LED ini, nanti akan diminta Bapak Ibu nih cari, kalau kita kan dari Indonesia nih, cari yang di sini di bagian panah ini, bagian bendera sini itu benderanya Indonesia. Klik Bapak Ibu, nanti akan ada negara, cari negara Indonesia, nanti akan berubah seperti ini. Nah, ketika memasukkan nomor, boleh Bapak Ibu memasukkan dengan tanpa nomor 0. Misalkan nomor Bapak Ibu 081, nah cukup aja 81 bla 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 sampai selesai. Nah, di sini ya, nanti Bapak Ibu klik send verification code. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu sudah klik verification code, nanti kodenya akan masuk ke SMS ya. Jadi ke kartu Bapak Ibu, dia masuknya lewat SMS Bapak Ibu. Jadi pastikan nomor HP Bapak Ibu itu aktif ya. Jadi bukan hanya nomor HP yang untuk WA, tetapi memang aktif, bisa dipakai, digunakan untuk SMS Bapak Ibu ya. Nah, nanti sudah masuk di sini, Bapak Ibu klik send verification code. Nah, klik. Nah, nanti ketika diklik, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah kode. Nah, kodenya nanti masukkan di tampilan depannya Bapak Ibu. Nah, ketika sudah masukkan Bapak Ibu verifikasi kodenya, nah nanti Bapak Ibu akan mengarah ke sini, gitu kan. Akan diarahkan ke sini. Ambil aja Bapak Ibu yang gratis, yang free ya. Nah, yang free. Karena kalau memang Bapak Ibu membutuhkan yang pro silahkan. Nah, kalau saya pakai yang free aja karena yang free juga masih bisa Bapak Ibu ya. Oke, klik Bapak Ibu yang free sini, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Oke, klik aja saya mengerti, I understand ya, saya mengerti. Kemudian Bapak Ibu masukkan nama, misalkan nama saya Dede gitu kan, lalu klik panah yang ke atas sini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu ambil yang learning dan studying atau yang pendidikan ya Bapak Ibu ya. Cukup yang ini saja nggak apa-apa ya. Nah, pilih yang learning and studying. Supaya apa? Supaya lebih mengarah nanti ketika Bapak Ibu mau membuat sebuah perangkat gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu membutuhkan yang lainnya ya silakan gitu kan. Tapi karena kita mau butuh yang perangkat, kalau saya pribadi saya milih yang ini saja. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu klik let's go. Nah, ketika diklik let's go, Bapak Ibu akan ke sini Bapak Ibu ya. Nah, wah saya bahasanya nih bahasa Inggris gitu kan. Nah, bagaimana merubah bahasa? Nah, ketika Bapak Ibu mau merubah bahasa, Bapak Ibu tinggal masuk ke yang paling kiri di sini. Di paling kiri diklik, kemudian klik language, lalu klik bahasa Indonesia. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan diarahkan ke bahasa Indonesia. Kalau sudah, Bapak Ibu nanti tampilan di Bapak Ibu akan seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika tadi kan udah diklik nih.
Nah, ini kan klik bahasa gitu kan, bahasa Indonesia. Nanti Bapak Ibu sini. Nah, ini digunakan untuk membuat perangkatnya. Nah, supaya nanti Bapak Ibu hasilnya langsung rapi gitu kan, sebenarnya tuh bisa saja nanti diambilnya, di-downloadnya dalam bentuk PDF, kemudian diubah ke dalam bentuk PDF to Word, bisa Bapak Ibu ya. Tapi kalau hasilnya pengen rapi, Bapak Ibu bisa langsung saja Bapak Ibu install yang kedua, namanya Cloud Converter Bapak Ibu. Ada di sini di prompt yang udah saya kasihkan. Nah, ini linknya Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal diklik saja ini. Bagaimana cara nginstalnya? Cara daftarnya, Bapak Ibu daftar dulu. Nah, Bapak Ibu kalau mau daftarnya, Bapak Ibu klik ini ya, Cloud Converter ini. Nanti Bapak, kenapa ini dibutuhkan? Nanti akan saya praktekkan. Kenapa butuh ini gitu kan? Hasilnya akan berbeda banget Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu langsung saja ke bagian sini. Maaf, saya coba. Nah, ketika link tadi Bapak Ibu di Cloud Converter ini, Bapak Ibu ketika sudah masuk, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Tampilan akan seperti ini. Bapak Ibu klik sign up ya, sign up. Ketika Bapak Ibu klik sign up, kalau belum punya akun, ingat Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu gagal dengan akun Bapak Ibu, kemungkinan akun Bapak Ibu sudah terrecord. Jadi Bapak Ibu gunakan akun Bapak Ibu yang lainnya gitu kan. Kalau saya kebetulan saya gunakan akun, memang akun yang baru gitu, khusus untuk akses ke kecerdasan artifisial gitu. Jadi lancar Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ketika diklik sign up ini, Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Ada beberapa cara Bapak Ibu di sini ya. Ada beberapa cara. Pertama, Bapak Ibu login daftar secara manual. Klik username, kemudian email, kemudian masukkan password, klik ini accept, register. Nah, ada juga lewat Facebook, Twitter, atau Google. Saya coba lewat yang dari Google ya. Sebenarnya tuh nanti sama diarahkannya ke sini. Nah, saya coba lewat yang Google, maka nanti akan masuk ke sini Bapak Ibu ya. Nah, nanti klik aja akun Bapak Ibu yang mau didaftarkan. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu klik akun yang akan didaftarkan, ketika masuk, nah nanti akan ke sini seperti biasa Bapak Ibu ya. Ini nama, emailnya, email Bapak Ibu, lalu klik lanjut gitu kan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu dicentang ya, pilih semua, lalu pilih lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, lalu pilih lanjutkan. Nah, kemudian akan diminta buat username. Nah, username-nya Bapak Ibu kalau bisa yang unik ya username-nya itu. Kenapa? Karena kalau username-nya ternyata sudah ada orang yang buat gitu kan, udah ada orang yang punya gitu, nah maka Bapak Ibu tidak akan berhasil registrasinya gitu, registrasinya. Jadi misalkan saya Dede Selection, misalkan seperti itu kan. Nah, nanti emailnya ini udah langsung otomatis Bapak Ibu ya, nggak perlu diisi lagi. Ini ada email di sini karena Bapak Ibu nanti ketika siapnya sudah daftarnya pakai email itu sendiri gitu ya. Lalu klik register Bapak Ibu. Nah, ini sudah terdaftar. Nah, ini modalnya 2, Bapak Ibu sudah siap ya. Oke. Nah, saya akan langsung coba praktekkan Bapak Ibu ya. Di sini bagaimana kita nah, saya punya di sini ada template Bapak Ibu, saya tadi udah kasih ya di bagian apa sih, di bagian saya kirim orang ya, kalau kayaknya ada yang baru masuk. Nah, ini template-nya nanti di sini udah ada, saya sediakan template Bapak Ibu ya. Nah, di sini pertama kita download dulu template-nya Bapak Ibu. Ya, kita download dulu template-nya. Nah, ini klik Bapak Ibu klik. Nah, klik yang link ini, kemudian nanti masuk ke sini ya. Oke. Nah, ini udah ada template-nya nih. Tuh, udah ada template-nya. Nah, nanti Bapak Ibu, template dari perangkat ajar kita kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Kita udah sediakan template-nya nih. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, oke. Nah, di sini Bapak Ibu, oke, ini Bapak Ibu download. Klik download. Nah, klik download ya. Klik download Bapak Ibu. Downloadnya Bapak Ibu dalam bentuk Microsoft Word. Yang ini ya. Silakan Bapak Ibu klik download. Oke, klik download. Nah, kalau udah diklik download, nanti akan terlihat di hasil downloadan Bapak Ibu. Nah, kebetulan ini file yang saya sudah download tadi. Kita cek.
Nah, ini mana ya? Oke. Nah, ini udah ada juga ini. Nah, ini ya. Ini ada di sini nih. Nah, FPP PM Virus Biologi SMA Virus 1. Nah, ini ada. Sudah ada nih. Saya udah ada beberapa template sama template-nya dari yang tadi juga ya. FPP ini udah ada. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk lagi ke sini. Nah, sudah Bapak Ibu punya template-nya ini, saya coba lihat yang saya. Nah, ini ada template-nya sama pada oke. Nah, ini kan template-nya. Oke, ini udah ada. Nah, ini template-nya. Ingat Bapak Ibu ya, dalam bentuk doc ya, dalam bentuk doc. Oke. Kemudian Bapak Ibu, oke, kita masuk lagi sini, ke sini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya, sudah download nih ya, file tadi nih, formatnya udah download. Gimana lagi? Oke. Bapak Ibu boleh yang bagian sini Bapak Ibu boleh salin ya. Ini boleh salin sama Bapak Ibu, disalin, diedit gitu kan supaya Bapak Ibu bisa ngedit gitu kan. Klik file Bapak Ibu kemudian buat salinan ya. Nah, klik file Bapak Ibu kemudian buat salinan untuk mengedit ini beberapa template tambah ini nanti akan jadi prompt-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti akan jadi prompt-nya Bapak Ibu. Nah, ketika ini sudah siap, filenya sudah siap. Nah, Bapak Ibu buka Cloud AI-nya yang ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama Bapak Ibu tambahkan dulu unggah berkas ya. Bapak Ibu unggah berkas, klik tambah, kemudian oke, saya besarkan. Nah, Bapak Ibu klik tambah, kemudian unggah berkas. Oke. Nah, unggah Bapak Ibu tadi ya format file yang udah Bapak Ibu siapkan tadi. Saya misalkan ini ya. Oke. Ini sebagai formatnya Bapak Ibu. Jadi supaya hasilnya nanti sama gitu Bapak Ibu ya. Klik open. Oke. Nah, ini udah ada ya. Nah, Bapak Ibu, setelah di sini ya, setelah di sini, nanti Bapak Ibu balik lagi nih. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ini udah ada frontnya yang sampai klik unggah sini. Nah, ini diambil, di copy ya, di copy gitu kan, disalin. Oke. Kemudian pas, nah ini Bapak Ibu sesuaikan dulu ya. Misalkan Bapak Ibu mata pelajaran apa nih? Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk sini. Nah, sini ya. Ini disesuaikan. Bapak Ibu itu guru apa? Kemudian ngajarnya kelas berapa nih yang mau dibuat nih? Materinya apa? Nah, yang kuning-kuning ini biarkan kuning ya Bapak Ibu ya. Mapelnya mapel apa? Materinya materi apa gitu kan. Nah, satuan. Nah, oke. Nah, ini nanti Bapak Ibu copy, di copy. Nah, ini capaian pembelajarannya nanti sesuaikan ya dengan template-nya. Jadi nanti capaian pembelajarannya sesuaikan. Misalkan Bapak Ibu SEP, misalkan nah si capaian pembelajarannya nanti disesuaikan dengan yang di Bapak Ibu inginkan ya. Nah, tapi Bapak Ibu bisa langsung coba aja ini di copy Bapak Ibu ya. Kemudian masuk sini, ini kan tadi udah diupload sama kita nih. Nah, dipastikan Bapak Ibu. Nah, sudah ini bagaimana? Nah, sesudah ini Bapak Ibu tinggal klik aja. Klik gitu. Oke, kita tunggu Bapak Ibu ya. Kita tunggu. Oke. Kita tunggu. Nah, ini akan otomatis Bapak Ibu ada di sebelah kanan. Oke. Oke, nah ini kan. Oke. Nah, nanti akan ada beberapa cara Bapak Ibu. Kita tunggu dulu nih. Nah, jadi nanti formatnya kurang lebih akan sama Bapak Ibu ya, sesuai dengan format yang kita siapkan gitu ya. Oke. Kita tunggu gitu kan. Oke. Ini sebenarnya tuh di aplikasi yang lain juga bisa Bapak Ibu ya, tapi untuk pembuatan perangkat ajar kalau saya pribadi saya lebih nyaman di AI itu sendiri gitu ya. Nah, ini nanti langsung nih.
Tuh, evaluasinya langsung ada gitu ya. Oke. Tapi tetap ya Bapak Ibu ya, intinya tetap setelah jadi masih perlu kita lihat-lihat lagi Bapak Ibu ya, apakah memang sudah sesuai dengan apa yang akan kita ajarkan, ataukah belum ya. Oke. Aduh, jaringan saya Bapak Ibu terganggu ini. Maaf, saya ulangi. Nah, ini kendala jaringan. Oke. Ini karena jaringan tadi terganggu ya Bapak Ibu. Nah, jadi terpental dikit. Sebentar. Oke. Kita tunggu sampai selesai Bapak Ibu ya. Oke, kita tunggu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan jaringannya aman. Oke, kayaknya sedikit lagi kalau lihat dari formatnya nih. Oke. Nah, sudah selesai. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini udah selesai nih. Nah, bagaimana? Ini ada dua cara Bapak Ibu kita mengkonversinya gitu kan. Di sini juga keterangannya udah ada. Nah, komponen utama yang telah diselesaikan gitu kan. Nah, ini komponen-komponen utamanya di sini udah ada. Nah, ini ya pembelajaran berbasis proyek, kampanye asesmennya juga udah ada, udah sesuaikan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa cara untuk mengkonversi ini ya file yang telah kita atau berkas yang telah kita dapatkan. Pertama, Bapak Ibu bisa unduh sebagai PDF. Jadi Bapak Ibu simpan sebagai PDF. Nah, kalau disimpan sebagai PDF, auto kita harus mengubah PDF tersebut ke dalam bentuk file doc dulu gitu kan. Jadi download file PDF kemudian download ke doc. Nah, yang kedua Bapak Ibu bisa unduh sebagai Markdown. Nah, inilah yang nanti akan kita lakukan. Nanti kita bisa coba dua-duanya Bapak Ibu, bisa dilihat terlebih dahulu. Nah, ini saya akan mempraktekkan unduh sebagai Markdown. Nah, nanti ini hasil file unduhan ini kita unduh dulu. Nah, file hasil unduhan ini, Bapak Ibu, nah kita konversi ke dalam bentuk doc. Nah, inilah kita perlu namanya CLUD converter, ya. Nah, perlu CLUD converter ini, Bapak Ibu, ya. Oke, saya akan coba masuk dulu, pakai akun ini, apa yang mana saya kemarin. Sebentar, saya coba sigap dulu. Saya tadi sempat ini ya, sempat keluar. Oke. Oke. Oh, ini lagi. Saya sudah ada juga di sini sebentar. Oke. Saya register lagi ya. Sebentar saya masuk di sini. Supaya tidak perlu daftar lagi, saya udah ada akunnya di sini. Nah, ini. Nah, nanti akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ketika masuk Cloud Converter, klik select file. Oke. Kemudian Bapak Ibu masuk ke RPP yang sudah tadi ya sorry. Nah, ini
ada RPP besaran satuan, ini yang barusan tadi dalam bentuk markdown tadi ya Bapak Ibu, diklik, kemudian di-open. Nah, kemudian converter ke dalam bentuk doc gitu ya. Lalu klik converter. Nah, ini kalau copy paste biasa kan Bapak Ibu hasilnya masih acak ya. Nah, kalau dibuat seperti ini dia hasilnya bagus. Nah, ini finish nih Bapak Ibu. Kita download ya. Oke, kita download. Nah, ini hasil downloadannya Bapak Ibu. Kita buka. Nah, ini kan lebih rapi gitu tuh, udah langsung rapi ya. Jadi tinggal edit-edit dikit, kemudian sesuaikan isinya, tuh udah formatnya. Apabila Bapak Ibu punya format lain, misalkan ya format pembelajaran RPP pembelajaran mendalam dalam bentuk format lain juga bisa Bapak Ibu bisa digunakan ya dengan cara ini. Kebetulan saya ada formatnya seperti ini, nah, sebagai template-nya. Bapak Ibu kalau punya template lain boleh tuh. Udah enak kan ini. Nah, tampilnya juga udah rapi. Bapak Ibu tinggal perjelas aja, misalkan mau dijelasin ininya ya, kotaknya gitu kan. Nah, ini tinggal lebih di kontraskan aja tuh ya. Jadi udah rapi tuh Bapak Ibu ya. Nah, saya mau didandanin lagi misalkan ya. Nah, ini tinggal disesuaikan aja Bapak Ibu ya. Nah, tinggal disesuaikan, edit-edit. Nah, edit-editnya ini isinya udah lumayan bagus lah ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau mendandani lagi, ini kan masih polos nih. Nah, Bapak Ibu boleh dandani menggunakan, nah ini yang pertama ya. Oke, saya akan coba yang kedua dulu. Tadi saya lupa, saya mau mengenalkan yang kedua. Nah, selain dengan Markdown, kita bisa juga dengan PDF. Nah, ini bisa download nih Bapak Ibu ya. Ini bisa disimpan. Oh, sorry. Oke. Ini bisa salin Bapak Ibu ya. Kalau salin itu nanti edit lagi. Nah, ini bisa disimpan dalam bentuk save as PDF. Nah, ini kalau ini ya. Oke. Nah, ketika disimpan dalam bentuk save as PDF, Bapak Ibu di sini nanti Bapak Ibu ini sudah ya. Belum terdownload. Saya ulangi lagi. Oke. Nah, oke. Oh, ini sudah berarti. Oh, sudah ada. Nah, yang cara kedua yaitu masuk ke PDF to Word. Nah, cuman ini bedanya Bapak Ibu nanti hasilnya akan sedikit berbeda ya. Jadi banyak yang perlu dirapihkan ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa juga ketika cara yang kedua tadi cara satu ya. Cara satu Bapak Ibu gunakan 2 buah aplikasi gitu kan, pakai Markdown ini tadi. Yang kedua dalam bentuk save dari PDF to Word. Nah, ini convert ke Word Bapak Ibu. Oke, sebentar. Nah, ini cara kedua Bapak Ibu ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini hampir mirip lah, hampir sama. Nah, ini kotak-kotaknya juga udah ada. Nah, cuman ini si kotaknya ini ada dalam bentuk gambar Bapak Ibu ya, tuh. Oh, ini ada. Jadi oke, dalam kotaknya udah ada juga. Nah, ini alhamdulillah agak rapi juga sama ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti tinggal dirapikan lagi gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa merapikannya lagi. Oke. Nah, ini yang dalam bentuk PDF to Word tadi, yang tadi dalam bentuk kita convert langsung ya, dalam bentuk Markdown tadi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya misalkan kita mau dandanin RPP kita kan ini terlalu polos ya. Kita mau dandanin si RPP-nya gitu kan supaya cantik. Nah, Bapak Ibu boleh masuk ke Canva. Oke, Bapak Ibu boleh masuk ke Canva dulu. Oke. Sebentar, misalkan kayak gini. Nah, ke Canva itu pertama si filenya langsung didandani di Canva, satu, jadi ngeditnya di Canva. Yang kedua, Bapak Ibu bisa ngeditnya, kita ngambil apa sih namanya tuh, sebuah gambar gitu kan, template misalkan ya, template gambar di Canva gitu kan. Nah, tuh, misalkan ini A4 ya, A4 kayak gitu ya, enter misalkan ya. Oke, kita cari A4 kayak gitu ya.
Nah, misalkan ngambil yang ini dulu, misalkan ngambil ini. Nah, saya ambil dulu basing saja Bapak Ibu ya. Acak dulu gitu ya. Oke, kita tunggu. Nah, oke. Nah, seandainya Bapak Ibu mau pakai ini juga boleh sih sebenarnya ya. Misalkan pakai ini nih sebagai latarnya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Saya hapus dulu. Nah, kalau Bapak Ibu mau gunakan ini sebagai latar belakang juga boleh, silakan. Nah, misalkan saya coba yang ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal nyari latar belakang lainnya, misalkan ya, yang latar yang lain-lainnya boleh. Nah, misalkan saya mau ngambil ini nih. Klik Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu unduh, kemudian unduhnya sebagai PNG, ya. Oke, klik unduh. Banyak Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu boleh pakai yang mana saja berdasarkan yang Bapak Ibu sukai. Nah, ini udah terunduh Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu masuk ke file RPP nih, RPP tadi ya, yang udah diambil gitu kan. Nah, ini polosan aja Bapak Ibu, nanti ini bisa diedit, disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita manfaatkan gitu kan fasilitas yang ada di Microsoft Word ini, fasilitas watermark-nya Bapak Ibu. Jadi nanti cantik Bapak Ibu hasilnya nih. Nah, klik picture, select picture Bapak Ibu ya. Kemudian mana downloadan tadi ini ya, klik insert Bapak Ibu. Ini kita buat 100%. Nah, ini what's out-nya kita hilangkan saja. Nah, tuh kan Bapak Ibu. Nah, sekarang kan jadi lebih cantik gitu. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu nanti bisa milih latar belakangnya di latar-latar untuk belakangnya itu nyari lagi lah ya. Ini hanya contoh saja ya. Tuh kan. Ini lebih bagus gitu. Nah, lebih berwarna Bapak Ibu dan lebih hidup. Oke. Okay. Sampai sini Bapak Ibu. Ini nanti formatnya Bapak Ibu ketika buat RPP dengan cara ini Bapak Ibu, dengan cara template-nya sudah ada gitu kan. Ini nanti hasilnya sama. Nah, ini kan kadang-kadang kita ketika membuat RPP gitu kan dengan menggunakan kecerdasan artifisial, kalau misalkan kita tidak perlakukan khusus gitu kan, ini perlakuannya agak khusus gitu kan. Nah, kadang-kadang formatnya berbeda. Jangankan jeda 1 hari gitu kan, kadang-kadang kita buat sekarang di detik sekarang, kita mau buat materi yang berbeda lainnya, itu beda hasilnya gitu. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu nanti insya Allah ini formatnya akan sama Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu coba. Oke Bapak Ibu, ini yang bisa saya sharing, nanti saya akan bagikan juga file-file yang pentingnya Bapak Ibu ya kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang ditanyakan boleh bertanya. Boleh nanti saya share ya hasil rekaman dari kegiatan ini, nanti saya share. Boleh silahkan Bu Ai. Iya, terima kasih Pak Dede atas kesempatannya, luar biasa sekali ya pemaparannya, eh, bagus sekali. Tapi mohon Pak Dede nanti bisa di share ulang tutorialnya kalau ada, kebetulan saya tadi telat masuk Pak Dede. Boleh, nanti saya share ini ya hasil rekamannya ya. Oke. Rekaman sama file tadi panduannya saya share nanti. Oke Pak Dede. Gini Pak Dede, kalau tadi ya gitu apa namanya RPP-nya sangat lengkap ya sesuai dengan deep learning ya yang Ya. sekarang gitu ya. Nah, Pembelajaran. apakah dari yang AI tadi Pak Dede kayak dari Claude kayak gitu, apakah bisa langsung dibuat LKPD-nya gitu Pak Dede ya? Kan tadi kayak apa ada apakah bisa langsung kita minta buatin LKPD-nya sekalian Pak Dede? Bisa. Mungkin bisa dikasih contoh Pak Dede yang sudah ada langsung lengkap dengan LKPD-nya. Oh, Ya, kalau terima kasih Pak format Dede. LKPD-nya untuk LKPD paling nanti kayak gini. Kalau misalkan Bu Ai itu udah punya sebuah LKPD dengan formatnya Bu Ai, misalkan ya RKPD-nya gitu kan. Sebenarnya tuh kalau misalkan ini bisa saja langsung seperti ini ya. Sorry. Tapi nanti hasilnya karena kita nggak pakai template nih.
ya. Nah, misalkan buatkan LKPD dari materi tersebut gitu kan. Nah, ini bisa langsung saja gitu. Nah, cuman hasilnya nanti tidak akan sama dengan apa sih namanya? Tidak akan sama dengan kalau misalkan kita buat kegiatan lainnya gitu, materi yang lain gitu. Jadi kalau pengen sama, nah nanti caranya, nah ini sudah dulu ya, saya tutup dulu yang ini. Oke. Nah, jadi nanti kalau mau sama, itu harus ada format LKPD-nya. Nah, gitu. Jadi ini nanti bisa ditambahkan dengan materi apa, misalkan kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan mau hasilnya dengan si LKPD-nya tersebut, kayak gitu, Bu Ai. Jadi kalau intinya kayak gini, intinya materi ini dengan materi ketika kita menggunakan AI lain, nah ini kita udah ada template-nya dan hasilnya seperti tadi kan langsung rapi. Nah, apabila Bu Ai nanti pengen ada sebuah LKPD ya dengan RPP ini dengan formatnya yang sudah ada, misalnya kebetulan saya kalau format LKPD-nya belum ada ini ya untuk template-nya. Nanti insya Allah di kegiatan berikutnya, ini kan kegiatan pertama nih. Nah, nanti kegiatan berikutnya bagaimana kita bisa buat LKPD setelah kita membuat RPP ini. Nanti saya siapkan ininya beberapa format LKPD lah ya. LKPD yang menarik kayak gitu. LKPD di planningnya. Oke, itu aja Bu Ai. Jadi bisa saja, cuman formatnya nanti akan berdasarkan format yang AI-nya. Jadi bukan format dari kita gitu ya. Template-nya nanti template AI-nya. Ya. Ini juga Kalau sebenarnya misal ditambahkan di apa itu namanya? Di prompt AI di contoh prompt-nya misal ditambahkan lagi ke bawah kan yang ini contoh sampai prompt-nya itu sampai asesmen pada akhir pembelajaran. Nah, misal kalau misal ditambahkan di tiap itunya sekalian buatkan LKPD-nya gitu. Apakah nanti bisa langsung muncul Pak Dede? bisa. Heeh. Jadi langsung aja misalkan di bawahnya itu mau ada langsung format LKPD-nya ya. Nah, paling nanti di sini di promnya nih, di promnya nanti ditambahkan juga di sini ya. Nah, misalkan ini perencanaan sesuai template berikut, sesuai konteks materi sesuai dengan mapel IPA, materi besaran dan satuan, serta capaian pembelajaran yang tercantum. Nah, di sini ditambahkan kemudian buatkan, nah gitu kan, buatkan LKPD dari perencanaan pembelajaran tersebut kayak gitu. Gitu. Jadi nanti apa sih namanya si formatnya dia cukup satu kali aja. Nah, nanti langsung si LKPD-nya nanti akan dibuat juga kayak gitu. Iya, terima kasih Pak Dede. Luar Sama-sama, baik. biasa. Jadi Bapak Ibu kan lumayan gitu nah ya hasilnya ini. Nah, hasilnya bagus gitu. Nah, ini kalau ini tadi kan bisa gunakan Canva. Jadi kalau misalkan untuk dandanannya gitu kan, untuk dandanannya ini, nah Bapak Ibu ya tinggal cari aja di Canva yang bagus kemudian ditarik ke Word gitu. Kan kadang-kadang kayak gini Bapak Ibu ya kalau misalkan Word kita tarik ke Canva, misalkan ngedit-ngedit di Canva kalau yang belum biasa itu agak susah misalkan ya. Nah, pengen diambil ke Word dan dananya ya udah Bapak Ibu ambil aja template-nya yang di Canva, bawa aja dalam bentuk PNG, tarik ke dalam bentuk Word, manfaatkan fitur watermark-nya di situ kayak gitu. Jadi nanti lebih rapi lah Bapak Ibu. Yang saya rasakan itu lebih rapi gitu daripada kita menggunakan beberapa fitur lainnya, aplikasi lainnya Bapak Ibu. Dengan dua aplikasi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita gunakan yang Cloud AI, sama satu lagi adalah Cloud Converter gitu ya. Nah, ini sudah ada di panduannya Bapak Ibu di Pron ini, Pron AI FPD Planning ini. Nanti udah ada di sini. Ini juga sebenarnya tuh Pronnya banyak Bapak Ibu ya, bukan ini saja, ini udah ada juga. Ini ada yang ini. Bapak Ibu boleh gunakan yang ini gitu kan. Tergantung Bapak Ibu nanti sukanya ke arah mana gitu ya. Ini mau pakai rekomendasi metode, jadi enggak pakai yang ini saja gitu. Nah, selain yang pakai yang ini Bapak Ibu juga bisa pakai yang bawah sini gitu kan, ke arah tujuannya. Jadi mana yang mau dikuatkan oleh Bapak Ibu juga boleh. Nah, kegiatan intinya, nah ini seperti ini juga boleh. Nah, ini juga salah satu juga ya, ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu gitu kan. Tapi kalau yang paling sederhana ini sih Bapak Ibu ya, yang paling sederhana itu ini gitu. Mau ditingkatkan lagi ya silahkan Bapak Ibu nanti ya. Oke, terima kasih Bu Ai. Silakan yang lainnya apabila ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu.
Bapak Ibu boleh isi daftar hadirnya dulu Bapak Ibu ya. Nah, saya share di sini, ini daftar hadirnya. Nanti rekamannya saya berikan. Oke, itu daftar hadirnya Bapak Ibu silahkan boleh isi daftar hadirnya terlebih dahulu gitu kan. Untuk rekamannya nanti saya kasih ya Bapak Ibu ya. Saya share di mana ya? Saya share di grup ini saja ya Bapak Ibu ya. Di saluran saja, di saluran yang di saluran ini ya Bapak Ibu ya. Nanti saya share di sini. Jadi Bapak Ibu boleh gabung salurannya WA-nya terlebih dahulu. Nah, nanti saya share beberapa hal yang memang penting atau beberapa informasi. Nah, ini salurannya. Bapak Ibu boleh gabung di saluran tersebut gitu kan. Nanti informasi-informasi terkait pendidikan Bapak Ibu saya share di situ gitu. Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, nyampaknya sampai di sini dulu kegiatan saya berbagi dengan Bapak Ibu semua gitu kan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi ini, Bapak Ibu bisa juga nanti ini ya, Bapak Ibu yang pertama bisa juga bertanya kepada saya, boleh gitu kan. Ataupun nanti Bapak Ibu boleh juga apa ya? Oh, Bapak Ibu boleh juga request materi nanti. Kalau Bapak Ibu pengen belajar materi lainnya, Bapak Ibu juga boleh request. Nanti saya coba berbagi di kegiatan berbagi saya. Oke, Bapak Ibu, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, saya izin undur diri, Bapak Ibu ya. Nanti kita bertemu lagi di kegiatan berikutnya. Rekamannya nanti saya kasihkan di saluran yang tadi saya kasihkan di chat. Kemudian jangan lupa minta tolong silahkan isi absensi kegiatannya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Pertemuan kita sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup. Terus
selesai.